Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bagaimana kabarnya? Kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana caranya menampilkan beberapa kolom-kolom tabel ya, yang membutuhkan banyak tabel ya. Jadi dari banyak tabel ya, ada tabel A, B, C, bisa ditampilkan data-data penting ya, yang membutuhkan beberapa data dari banyak tabel. Nah, bagaimana caranya? Ini dia. Jadi ini adalah desain CDM ya, database yang dulu pernah saya buat di video sebelumnya itu. Link video ada di deskripsi. Nah, saya ulangi, ini adalah CDM tentang struk ya, struk atau nota pembayaran ya, yang di kasir di minimarket Indomaret. Ini adalah CDM dan ini adalah PDM-nya. Jika masih belum lupa, maka PDM ini hanya dari generate saja ya, tidak usah dibuat lagi. Kita cukup hanya membuat CDM saja, lalu kita generate ya dari menu tools, lalu klik menu ini, generate physical data model ini, atau Ctrl Shift P. Nah, maka nanti akan ketemu PDM. Nah, sebelum kita lanjut, kita cek dulu ya, di PDM ini kolom-kolom yang ID yang integer itu kita berikan centang di identify, jadi nanti dia auto increment ya. Nah, jadi nanti kita tidak usah memasukkan ID, nanti dia otomatis nambah sendiri mulai dari 1, 2 dan seterusnya ya, nambah satu persatu. Itu adalah fungsi dari identify atau auto increment. Kemudian di tabel kasir kita double klik ID kasir, centang identify, nanti dia akan otomatis auto increment, ID keranjang juga ya. Kalau dia tipenya adalah varchar atau bukan integer, maka tidak bisa. Ini varchar berarti dia tidak bisa. Ini integer, nah ini dia bisa. Barangkali ya manajernya lebih dari satu, kan bisa saja. Nah, oke, kita simpan ya, Ctrl S. Nah, kemudian kita generate ke database ya. Caranya klik menu database, lalu klik menu generate database. Nah, di sini kita taruh di folder dulu, kemudian kita berikan nama struk Indomaret. Nah, di sini kita buat supaya dia low chest ya, jadi dia nanti hurufnya kecil semua. Caranya klik menu format, lalu klik lower. Nah, supaya nanti kita tidak kesusahan ya, tidak kesusahan dalam mengcoding kalau di pemrogramannya. Nah, klik OK. Nah, sudah selesai. Kemudian kita cek database-nya. Nah, ini dia ya, database yang tadi sudah di-generate dari aplikasi Sybase Power Designer. Kalau kita buka, isinya ya sama seperti query MySQL seperti biasanya. Jadi dia otomatis sudah ada grid ya, ada query grid untuk membuat tabel. Kemudian ada alter ini untuk membuat semacam relasi ya. Ini adalah relasi yang sudah dibuat di aplikasi Power Designer. Kemudian di sini yang tadi saya maksud identify, nanti dia auto increment ya. Jadi nanti dia nambah 1, 2, 3 dan seterusnya. Termasuk tipe data, ada integer, varchar, kemudian digit maksimal dan seterusnya, itu sudah otomatis. Termasuk primary key-nya ya, sudah otomatis sendiri. Karena saya punya port sendiri, maka saya ketik ini ya. Jika Anda tidak punya port, maka langsung saja seperti ini ya. PHP My Admin. Yang pertama kita klik menu basis data, kemudian kita masukkan nama database struk Indomaret.
Ini kita biarkan saja, klik buat. Nah, kita sudah masuk ke dalam database ya. Kemudian kita impor, klik untuk impor, kita pilih file yang tadi kita generate ya dari aplikasi. Nah, kemudian ini kita hilangkan centangnya supaya nanti jika ada gangguan kita abaikan saja ya. Jadi nanti ini tidak usah dicentang. Kemudian klik kirim. Nah, tidak ada masalah ya, hijau-hijau semua berarti tidak ada masalah dan berhasil. Klik menu struktur. Nah, ini adalah tabel-tabelnya. Nah, jadi nanti saya akan menunjukkan caranya supaya bisa menampilkan beberapa data yang membutuhkan data-data dari beberapa banyak tabel. Contohnya kan kita misalnya ada di tabel barang ya, kemudian ada tabel apa lagi, ada tabel keranjang manajer pembelian, ada tabel kasir, kemudian ada tabel keranjang pembelian. Nah, di sini tabel pembelian adalah tabel paling akhir ya, tabel yang paling tabel yang membutuhkan relasi dari banyak tabel. Contohnya ini, dia ada kolom ID keranjang, dia sifatnya adalah foreign key ya, karena dia mengambil dari tabel keranjang tadi. Nah, sedangkan kalau di stroke ya, itu kan membutuhkan data-data seperti data nama barangnya apa ya, kemudian kasirnya siapa dan sebagainya. Sedangkan di sini tidak ada nama kasir, tidak ada nama barang dan sebagainya. Nah, bagaimanakah caranya kita agar bisa menampilkan semua data ya, yaitu data waktu pembelian, data jumlah uang pembelian, kembalian uang, dan juga sekaligus menampilkan data barang-barang yang telah diberi, sekaligus data kasir. Nah, sebelumnya kita akan masukkan dulu datanya ya di setiap tabel-tabel. Kita kembali, kita masukkan data barang dulu, kita klik tambahkan ya, tidak usah pakai query supaya cepat. Misalnya ada pulpen, harganya adalah 5.000, langsung ke bawah. ID tidak usah diisi ya, karena dia kan auto increment, jadi dia terisi otomatis ya, nambah satu-satu. Nama barang selanjutnya adalah spidol, harganya 2.000 misalnya. Lalu klik tombol kirim. Nah, sudah berhasil, hijau, kita cek. Nah, dia ID barangnya otomatis ya, dari 1, 2, dan nanti kalau kita isi lagi nanti dia tambah otomatis ya, tambah satu persatu, 3, 4 dan seterusnya. Jadi nanti kita tidak repot ya, memasukkan banyak data. Kalau ID dia muncul otomatis. Ini sudah ada data barangnya, kemudian kita isikan data barang, kemudian kita isikan tabel lainnya. Ada tabel kasir, kita isikan nama kasirnya, misalnya Angga. User, ini adalah untuk login ya, misalkan kalau ada aplikasi kasir kan si kasir wajib login supaya nanti si aplikasi bisa merekam siapa yang menginput data belanjaan. Username dan password kita buat sama ya, Angga gitu. Kita buat satu saja. Kemudian keranjang, kita klik tambahkan. Nah, di sini
keranjang juga hampir sama dengan tabel pembelian ya, membutuhkan beberapa data ya dari tabel lain. ID keranjang kita biarkan karena dia auto increment ya. ID barang, nah kita pilih salah satu, misalnya pulpen. Kemudian ID kasir, misalnya siapa Pak yang menjual, misalnya Angga. Nah kita pilih Angga. Kemudian quantity ini adalah jumlah barangnya, misalnya kita beli 5. Nah jumlah harga item, jadi dia adalah penjumlahan ya, 5 dikali harganya. Harga pulpen tadi kan 5.000, 5 dikali 5 berapa? Ada 25 ya, 25.000. Loh Pak, kok hitungnya manual Pak? Iya kan, ini kan kita ceritanya nambah di database. Beda lagi kalau nanti kita programming ya, programming di aplikasi, nanti bisa menghitung otomatis. Nah totalnya sama ya, 25.000, karena kita tidak membeli barang lain, kita hanya membeli satu apa ini, jumlah harga, total harga. Oh bukan, ini saya agak lupa, ini adalah harga per item ya. Lupa kenapa Pak harus dimasukkan ke sini Pak, harga per item, karena harga per item, harga per barang itu kan sewaktu-waktu bisa berubah-ubah. Misalnya pas tahun 2020 harga pulpen adalah 2000. Nah bisa saja nanti di tahun 2005 harga pulpen itu bisa jadi 7000. Nah jadi harga barang itu wajib dimasukkan ke keranjang. Untuk apa? Untuk riwayat. Jadi nanti ketemu dari mana total harganya. Kemudian total harga semua item keranjang ini adalah total harga dari semua barang ya. Berhubung kita cuma beli satu item, satu jenis ya, satu jenis item, jadi ya sama 25.000. Diskon jika ada ya kita berikan potongan harga 1.000 ya, 1.000 rupiah per item, jadi total diskon 1.000 dikali 5 5.000 ya. Jenis bayar tunai saja, karena kan biasanya kalau di Indomaret itu ada yang tunai, ada yang lewat itu mesin ATM link ya, yang kecil itu. Kemudian status keranjang ini biasanya kenapa sih kok kasir itu bisa meninggalkan pembeli pada saat pembeli sedang mencari lagi barang lain, kemudian bisa melayani pembeli yang lain, kemudian ketika pembeli yang awal tadi kembali lagi nanti bisa dilayani tanpa memasukkan data dari awal. Nah itu gara-gara ada status keranjang. Jadi nanti status keranjang itu ada sudah dibayar dan belum dibayar. Nah ini kita berikan status sudah dibayar. Nah kita klik kirim. Nah kemudian manajer sementara tidak usah ya. Nah, karena apa ya, harusnya manajer ini berhubungan dengan pemasukan data barang, tetapi kadang ada juga manajer yang yang hanya melihat laporan saja, dia tidak melakukan input data sama sekali. Jadi di sini kasusnya adalah manajer yang tidak ngapa-ngapain ya. Jadi dia tidak usah diisi dulu. Kemudian tabel pembelian. Nah, kita tambahkan. Jadi nanti tadi kan di keranjang ya. Keranjang itu kan fungsinya adalah hanya untuk menampung ya, menampung barang-barang yang di keranjang itu. Data di keranjang kan belum ada belum ada pembelinya. Nah sedangkan di sini nanti bisa kita tambahkan data pembeli. Nah kasus yang saya pakai di sini adalah memang belum ada data pembeli ya, jadi ini masih sederhana supaya kita tidak bingung ya. ID pembelian tidak usah diisi karena dia ID pembelian. ID pembelian ini kan varchar ya,
jadi wajib kita isi. Nah, ID keranjang sebentar, ID keranjang adalah 1 ya. ID keranjang ini 1, ini yang tadi kita inputkan. Nah, ID pembelian ini adalah bisa terdiri dari ID keranjang dicampur waktu pembelian, supaya apa? Supaya dalam satu hari itu tidak kembar ya. Intinya nanti ID pembelian dijadikan nomor nota ya, nomor struk. Kita pilih tanggalnya dulu, misalnya tanggal 24, jamnya bebas ya. Nah, jadi nanti ID pembelian bisa seperti ini, terdiri dari tanggal ya, kemudian garis hubung ID. Ini kan ID-nya 1, ID keranjang. Nah, seperti ini. Jadi nanti bisa saja satu hari itu keranjangnya bisa sampai ratusan bahkan ribuan. Jadi nanti tidak bentrok dan nanti berfungsi pada saat kita ingin tracing atau mencari data. Nah, setelah itu jumlah uang pembelian ini harusnya otomatis ya kalau kita pakai programming di aplikasi. Tapi berhubung kita masih isi manual di database, maka kita cari dulu ya. Jumlah uang pembelian tadi kan 25.000 ya. Nah, semisal si pembeli itu bukan, jumlah uang pembelian ini saya agak lupa ya, ini karena sudah lama. Ini adalah jumlah uang yang dibayar. Misalnya si pembeli punya uang 50.000, maka kembaliannya adalah 25.000. Nah, seperti ini. Pak, gimana Pak kalau misalnya jumlah uang pembelian dan jumlah kembalian uang ini ditaruh di keranjang? Nggak bisa. Kenapa? Karena di keranjang itu kan terdiri dari banyak sekali barang. Nah, sedangkan untuk bisa menaruh data uang yang dibayar, waktu pembelian dan kembalian uangnya, maka harus membuat tabel baru berupa tabel pembelian seperti ini. Tinggal nanti kita masukkan data ID keranjang di sini. Kita klik kirim. Nah, supaya lebih jelas lagi kita tambahkan lagi ya ID keranjangnya. Sebentar. Oh ya, bentar, kita tambahkan ID keranjang dulu ya. Misalnya ada barang lagi ya, spidol, ID cashier sama angka. ID keranjang biarkan quantity 1, jumlah harganya tadi 2000, totalnya berarti 2000. Harga total bukan total harga semua item berarti kan dia itu kan berarti 25.000 ditambah 2000 berarti 27.000. Karena nanti ini akan saya masukkan ke dalam satu keranjang ya, ke dalam satu keranjang terus kita klik kirim ya, simpan. Nah, kembali ke data keranjang yang tadi itu kita ubah dulu ya harganya. Jadi total semua barang adalah 27.000. Nah, jadi yang di sini adalah total per semua item ya, semua item dalam satu keranjang itu. Kita klik kirim. Nah, pas di pembelian menjadi 20 kita ubah menjadi 22.000. Jadi uang bayarnya adalah 50.000 dikurangi 27.000 ya, jadi dia adalah 23.000 ya, betul. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik kirim, lalu kita tambahkan lagi ID keranjang kedua. Tanggalnya harusnya sama ya seperti yang tadi itu.
kemudian 2, jumlah uang pembayaran 50.000, kembalian uang adalah 23.000. Sebentar, di sini saya beritahukan ya bahwa di sini tabelnya ada yang keliru ini. Jadi harusnya tabel pembelian ya, ini untuk banyak keranjang harusnya. Jadi harusnya ID pembelian ini berada di dalam tabel keranjang sebagai foreign key harusnya. Untuk itu saya ubah dulu ya. Ini kalau saya mengajarkan sesuatu yang salah akan banyak yang nggak terima nanti. Saya ubah dulu, jadi ID keranjang kita hapus ya. Dari sini di tabel pembelian ID keranjang kita hapus. Tidak bisa ya. Ini karena dia ada relasinya. Klik tampilan hubungan. Nah, di sini ya, ini kita hapus. Kemudian setelah menghapus relasi, kita hapus juga kolom ID keranjang di sini. Nah, sudah berhasil. Lalu di tabel keranjang kita masukkan kolom ya, kolom ID pembelian. Caranya kita tambahkan dulu kolomnya di bawah ID keranjang saja. Kita buat kolom ID pembelian, jenisnya adalah varchar ya. Berapa ya tadi? Varcharnya ada berapa digit? 15 ya. 15 digit. Bawaan tidak ada ya, karena dia wajib ada ya, tidak boleh nol, dan bukan juga auto increment. Kita klik simpan karena dia nanti jadi foreign key. Nah, kemudian untuk menambahkan foreign key, kita klik ini tampilan hubungan, foreign key nota, karena nanti dia akan menjadi itu ya, nota. Kita pilih cascade ya. Jadi nanti kalau ID pembelian dihapus, maka dia ID keranjang juga ikut dihapus. Atau nanti jika semisal ada security-nya, nanti dia menolak untuk dihapus. Jadi menunggu data barangnya dihapus dulu, baru nanti jadi nanti dia menunggu data keranjangnya dihapus dulu, baru nanti bisa menghapus data pembelian. Kita pilih di sini ID pembelian ya. Ini adalah kolomnya di tabel keranjang. Kemudian kita pilih database yang akan kita ambil ID primary key-nya. Nama database-nya adalah data struk. Struk ya, struk Indomaret S. Nah, ini kita pilih kolom tabelnya adalah pembelian. Nah, otomatis ID pembelian, klik simpan. Error ya, cannot add or update a child raw foreign key constraint files. Berarti dia di sini ada semacam data yang dimana di tabel di tabel pembelian itu tidak ada di tabel keranjang. Kita cek di tabel pembelian. Berarti ini kita hapus dulu ya. Kita hapus dulu isi dari tabel pembelian. Kemudian kita ulangi query yang tadi.
kita klik konsol di bawah ini. Nah, di sini ada ini alter tabel ini, kita klik query ulang. Nah, duplicate kolom name ID pembelian. Nah, kita coba lagi. FK nota, cascade, pilih kolom ID pembelian, pilih database, stroke, Indomaret, tabel pembelian, simpan. Masih tidak bisa ya, berarti kita hapus juga semua data di sini di tabel keranjang. Nah, baru kita berikan foreign key. Di sini memang sering ada kesalahan ya, tidak masalah, yang penting kuncinya sabar. Kemudian ID pembelian, kemudian stroke Indomaret pembelian. Nah, simpan. Ya, berhasil. Jadi tutorial tanpa kesalahan itu bukan tutorial yang bagus ya. Tutorial yang bagus adalah adanya beberapa kesalahan disertai dengan penjelasan. Nah, kemudian kita tambahkan lagi keranjang ya baru. Oh ya, caranya di sini adalah kita kalau sudah masuk ke bahasa pemrograman, harusnya yang diisi lebih dulu adalah ID nota. Jadi nanti kita tambahkan ID pembelian dulu ya. Kenapa Pak? Karena ID pembelian ini akan dimasukkan ke banyak ID keranjang. Nah, jadi kita tambahkan dulu data ID pembelian ya. Jadi di tabel pembelian kita tambahkan. Di sini sekali lagi adalah sama seperti nomor nota ya. Nomor nota itu kan terdiri dari banyak sekali barang. Betul kan? Berarti caranya memang satu ID pembelian itu dimasukkan ke banyak data keranjang. Nah, caranya seperti itu. Kita pilih tanggalnya dulu. Memang sistem dari sebuah aplikasi kasir juga begini biasanya. Sistem akan memunculkan atau mengambil data tanggal dulu, kemudian ditambahkan nomor urutnya ya. Nomor urut ini nanti bisa otomatis ya di bahasa pemrograman. Jadi nanti tidak ada yang namanya bentrok ya atau data kembar. Walaupun ID pembelian ini adalah voucher ya, nanti otomatis di generate. Jadi nanti pihak kasir nanti tidak usah input manual ya, ID pembelian atau notanya. Nah, jumlah uang pembelian ini nanti kalau kita bicara tentang bahasa pemrograman awalnya adalah kita kosongkan dulu. Yang penting adalah ID pembelian dan waktu pembelian dulu. Jadi kita klik kirim dulu ya. Nah, kita isi data keranjangnya dulu. Kalau bagi yang bingung, saya jelaskan di sini bahwa saya input data di sini urutannya adalah sesuai dengan aplikasi ya, logika dari bahasa pemrograman aplikasi kasir ya. Jadi tidak asal-asalan input data. Jadi keranjang nanti otomatis kita biarkan.
Nah, jadi nanti kita pilih ID pembelian ya, yang tadi kita buat cuma satu saja, ID barang, pulpen, kasirnya Angga, kuantitinya nggak usah banyak-banyak, 2 saja, jumlah harga per item 5.000, tadi sudah saya jelaskan, total harganya 10.000 jadinya, total harga semua barang item. Nanti rencananya ada spidol juga ya, spidol cuma satu saja, jadi ada 12.000 diskon per item. Total harga semua item keranjang ini harusnya masuk ke ID pembelian ya, bukan ke ID keranjang, tapi nggak apa-apa, sudah terlanjur, daripada diubah lagi dari awal, nggak usah ya. Diskon 0 saja, total diskon 0, jenis bayar tunai, status keranjang sudah dibayar, klik kirim, kemudian tambahkan lagi. ID pembelian masih tetap sama karena satu nota itu bisa untuk banyak barang ya. Kemudian spidol kasirnya masih sama, nggak mungkin satu struk kasirnya lebih dari satu ya. Lalu kuantitinya 1, jumlah harga per item 2.000, total harga berarti tadi ada 2, oh bukan, ini total per satu item berarti 2.000 dikali 1, kemudian di sini baru 12.000, 0 diskonnya, jenis bayar tunai. Ini saya tekan tombol tab ya, jadi nggak usah memainkan kursor, klik kirim. Nah, kemudian kita kembali ke tabel pembelian. Nah, di sini kita klik ubah ya. Jadi tadi kan 12.000 kan, jadi misalnya si pembeli membayar uang tidak pas misalnya 20.000, maka kembaliannya adalah 18.000 rupiah. Di sini harusnya ada kolom total itu ya, total total harga harusnya di sini, tapi tidak usah, tidak masalah. Kita klik kirim. Kemudian saya akan mempraktekkan bagaimana caranya menampilkan struk ya, menampilkan data dari beberapa tabel agar mirip dengan struk. Nah, karena di struk itu kan muncul data barang, muncul data kasir dan sebagainya, sedangkan data-data tersebut itu terpisah datanya dari banyak tabel. Nah, caranya adalah bentar ya, kita rapikan dulu, kemudian select ya, kita nanti bentar kita lihat dulu. Ini ada data barang, kemudian ada data keranjang, kasir, pembelian. Kita lihat dulu ya datanya sebelum kita mulai, kita analisa dulu. Jadi ini ada data barang, data kasir, data pembelian, ini data keranjang ya, kebalik, ini data barang, ini data keranjang. Semisal saya ingin menampilkan data pembelian ya, atau data struk disertai dengan apa? Disertai dengan data barang, data kasir, dan total harganya, termasuk pembayaran dan kembaliannya. Maka caranya adalah klik select. Belum kita analisa dulu ya, kita masukkan dulu beberapa tabelnya. Kita butuh data keranjang, kita butuh data dari tabel pembelian, barang, dan kasir ya. Nah, ada 4 tabel yang datanya harus kita ambil, jadi kita pisahkannya dengan koma begini, boleh ada spasi, boleh tidak ya.
Kemudian saya akan menampilkan nama barangnya. Oh bukan, saya akan menampilkan notanya ya. Tadi pembelian kita tuliskan nama tabelnya dulu, baru kita pilih kolomnya. Kolom edit pembelian ini nanti sebagai struk ya, jadi kita pilih as struk nota. Kita ambil kata nota saja. As ini adalah untuk alias ya, jadi daripada kita memakai tampilan nama kolom yang panjang begini, lebih baik kita aliaskan ya, kita berikan nama alias seperti ini. Jadi nanti yang muncul adalah nota ya. Ini nanti muncul di nama kolomnya. Koma kita rapikan, kita jodohkan begini ya, jangan panjang ke kanan supaya rapi. Kemudian menampilkan barangnya, nama barang, berarti ini barang, nama kolom, nama tabel, kemudian nama barangnya, koma, as nama, langsung saja barang ya, koma, menampilkan harga barang. Nah, barang titik, ini harga barang, as harga. Kemudian kita cari nama kasir ya, kasir titik nama kasir, as kasir. Ini supaya kita ngerti siapa yang melayani pembeli. Kemudian pembelian. Nah, kita butuh data waktu pembelian. As tanggal saja ya, bukan tanggal sih, waktu. Karena kan orang beli barang itu kan dalam satu tanggal, dalam satu hari kan bisa macam-macam jamnya. Kemudian ada nota barang harga. Oh iya, lupa, barang titik, bukan ini sih, kita butuh itu quantity, berapa jumlah yang sudah dibeli, berarti kita butuh data keranjang ya, keranjang titik quantity keranjang, as QTY saja ya, tidak usah panjang-panjang, quantity. Kemudian kita butuh lagi data itu total harga per item. Mana ini ya, as jumlah. Supaya ada spasinya, maka kita berikan tanda petik tunggal ya, kita apit. Nah, kemudian kita berikan koma. Nah, lalu setelah jumlah harga, kasirnya siapa, waktu, kemudian itu ya, jumlah, nggak usah sih ini, kembalian nggak usah, kita butuh itu total harga saja ya, total harga. Nah, harusnya ya, ini di sini ada kesalahan ya, harusnya total harga semua item ini berada di tabel pembelian ya, harusnya. Tapi nggak apa-apa, supaya video tidak terlalu panjang maka saya abaikan as total. Nah, setelah itu kita hubungkan semua tabel kan ada relasinya, jadi kita hubungkan. Kita
perpanjang supaya tidak mengganggu. Nah, where setiap tabel ini kan ada relasi primary key dan foreign key. Nah, ini kita hubungkan. Ada berapa ini? Pembelian 1 2 3 4. Berarti semua tabel kita masukkan ya. Nah, caranya adalah bentar, kita lihat dulu. Klik struktur semuanya. Nah, di sini yang ada foreign key-nya adalah cuma di data keranjang ya. Oke, berarti kita intinya adalah data keranjang ya, fokusnya. Berarti keranjang titik ID pembelian sama dengan pembelian titik ID pembelian, koma, keranjang lagi titik ID barang sama dengan barang titik ID barang, keranjang lagi titik ID kasir sama dengan kasir titik ID kasir. Nah, fungsinya apa Pak? Fungsinya di sini adalah agar si MySQL ya, si mesin SQL nanti bisa mengenali dari mana hubungan antara tabel keranjang dengan tabel pembelian, antara tabel keranjang dengan barang, serta tabel keranjang dan tabel kasir. Nah, tanpa ini nanti bisa error ya. Coba kalau kita tidak berikan where seperti ini, kita jalankan. Jangan lupa kita centang ini ya, centang menahan kotak query supaya tidak hilang query-nya di sini. Klik kirim. Nah, nanti memang secara query tidak ada masalah, tetapi ketika kita melihat di sini ini nanti ada masalah ya. Jadi semua data itu muncul semuanya. Nah, supaya semua data tidak muncul semua, hanya data yang spesifik saja, maka kita berikan where ya, berikan syarat where. Kita klik kirim. Ada yang salah, ada kesalahan di sintaks near keranjang ini, ada di sini kesalahannya. Oh ya, ini kurang n ya. Ini apa ya, seperti operasi logika ya, jadi ada and dan or. Kita klik kirim. Masih ada masalah. Oh ya, di sini masih ada koma ya, tidak boleh ada koma di sini. Kita klik kirim lagi. Nah, sudah berhasil. Nah, maka dia ada dua ya, ada dua nota di sini. Dan di sini tidak double seperti tadi kan ada 4 baris, semua data tampil. Tapi kalau kita berikan syarat where ini, maka nanti hanya data tertentu yang tampil ya. Jadi ini adalah notanya, ini adalah daftar barang yang ada di nota, harganya berapa, kuantiti berapa, jumlah harga berapa, kasirnya siapa, waktunya kapan, dan totalnya berapa. Nah, ini nanti ditampilkan di struk ya, atau nota di Indomaret seperti ini. Bapak, ini kok notanya ada 2 Pak, terus ini kok total dan waktu ada 2, kasirnya juga 2. Ini persoalan gampang ya, ini bisa diakali nanti di pemrograman. Yang penting kita harus sudah menemukan cara agar bisa menampilkan suatu nota yang terdiri dari beberapa barang, ada harga sampai kasir sampai totalnya berapa. Nah, ini tadi adalah tutorial cara menampilkan suatu data yang membutuhkan beberapa data dari beberapa tabel. Nah, itu tadi caranya menampilkan beberapa data tabel ya, berdasarkan tabel-tabel yang memiliki relasi.
Nah, selebihnya nanti akan ada tugasnya adalah ini. Nah, sekarang saya berikan tugas. Seperti yang tadi saya bilang, tadi kan ada kekeliruan. Data total harga semua item ini harusnya ada di dalam tabel pembelian. Maka tugas selanjutnya, latihan selanjutnya adalah pindahkan kolom ini, kolom total harga semua item di keranjang, dipindahkan ke tabel pembelian. Nah, jadi ini total harga semua item yang tidak usah ada keranjangnya, total harga semua item keranjang dipindah ke sini. Caranya di sini dihapus dulu di sini ya, klik hapus ini, lalu di sini di tabel pembelian klik menu struktur, kemudian di sini. Nah, setelah ini ya, setelah kolom uang pembelian kita tambahkan kolom baru, kita kopas nama kolomnya ya, kemudian di sini kita hapus. Nah, begini saja. Ini adalah integer saja ya, dan ini boleh kosong, pilih 0. Nah, kemudian kita klik tombol simpan. Nah, seperti itu. Setelah itu tugas selanjutnya adalah buatlah query serupa seperti ini. Hanya saja saya minta nanti supaya bisa muncul urutan ya, seperti ini, dan sesuai dengan ubahan yang tadi sudah dilakukan ya. Jadi antara pembelian dengan keranjang ini sudah fix ya, sudah finish atau sudah diatasi. Jadi ini tinggal dibalik saja, ini ke sini, ini ke sini. Oh bukan, ini tetap sini ya, ini tetap, hanya saja ini nanti diubah ya jadi pembelian. Kemudian tugas ketiga adalah isikan tabel manajer ya. Di dalam tabel manajer isikan sembarang satu baris saja, kemudian buatlah hubungan dengan data barang. Nah, setelah dihubungkan dengan data barang, maka nanti di setruk ya, di query untuk melihat nota, tambahkan data manajer di sini. Jadi mulai di urutan ya, di kolom di sini. Kemudian juga jangan lupa di syaratnya ya, di bawah ini, di where ini juga ditambahkan manajernya. Oke, itu tadi tugasnya yang ada 3 poin. Selamat mengerjakan. Terima kasih. Nah, tugasnya itu akan saya jelaskan pada video selanjutnya ya. Nah, sekian saya akhiri. Jika ada salah, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.